Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Surat Al-Imran ayat 102. Puji dan syukur marilah selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, nikmat keimanan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir untuk melaksanakan ibadah Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada pedoman hidup kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan dua wasiat kepada kita, yang apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Wasiat itu adalah Al-Quran dan sunnah beliau. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sudah menjadi sesuatu yang masyhur di kalangan kaum muslimin bahwa pada bulan Rajab ini terjadi suatu peristiwa yang luar biasa di dalam sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah peristiwa diperjalankannya Rasulullah dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa. Selanjutnya beliau Mi'raj ke langit dan ke Sidratul Muntaha menemui Allah Subhanahu wa taala, dan kembali lagi ke bumi pada malam yang sama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini adalah suatu perjalanan yang spektakuler di dalam kehidupan beliau dan di dalam sejarah kehidupan manusia. Dan kalau diperhatikan perjalanan yang beliau lakukan ini tentu tidak masuk ke dalam logika manusia, sehingga ketika beliau menceritakan apa yang beliau alami ini kepada orang-orang di kota Mekah, beliau dikatakan sudah berbohong. Namun bagi kita orang yang beriman, tentunya kita harus mempercayai, menerima peristiwa ini dengan keimanan, dengan rasa percaya, karena masalah keimanan tidak bisa selalu dipikirkan dengan logika manusia semata, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa berbuat sekehendaknya. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah,
Jika kita perhatikan jarak dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa, itu berjarak lebih kurang 1.500 km. Dan kalau dilakukan perjalanan pada waktu itu menggunakan unta, maka akan menempuh waktu lebih kurang 1 bulan. Sementara Rasulullah mengatakan bahwa beliau melakukan perjalanan ini dalam kurang dari 1 malam. Maka kita sebagai orang yang beriman, kalau kita bisa mempercayai peristiwa ini, tentu kita juga seharusnya bisa mempercayai perkataan-perkataan Allah dan Rasulullah yang lainnya. Maka bagi kita seorang yang beriman, hikmah dari perjalanan ini adalah kita harus menerima semua yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Apabila Allah dan Rasulnya telah memberikan perintah, maka sebagai orang yang beriman tidak ada sikap bagi kita kecuali sami'na wa ata'na, atau kami mendengar dan kami taat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pelajaran berikutnya dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah yang menjadi inti dari perjalanan ini, yang menjadi tujuan dari perjalanan ini, yaitu Rasulullah SAW menerima perintah Allah, yaitu perintah solat 5 waktu. Perintah solat 5 waktu ini langsung dijemput oleh Rasulullah menemui Allah di Sidratul Muntaha. Ini menunjukkan bahwa perintah solat ini adalah suatu perintah yang penting, berbeda dengan perintah yang lain. Kalau perintah yang lain Allah sampaikan melalui malaikat Jibril, sedangkan perintah solat disampaikan langsung oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa ibadah solat adalah suatu ibadah yang sangat penting bagi kita. Dan sebenarnya ibadah solat ini sudah ada pada zaman nabi-nabi terdahulu. Sebagaimana Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbi ja'alni muqimas solati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surat Ibrahim ayat 40. Jadi kaum muslimin, sebenarnya Rasulullah juga sudah melakukan solat sebelum beliau menerima perintah solat pada peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Tapi sebelum ada perintah solat 5 waktu, beliau hanya melakukan solat malam atau solat tahajud. Dan solat tahajud ini hukumnya wajib pada waktu itu, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada beliau dan kaum muslimin dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah pada waktu malam. Jadi solat tahajud hukumnya wajib sebelum turun perintah solat 5 waktu. Dan setelah ada perintah solat 5 waktu, maka solat tahajud hukumnya menjadi sunnah muakkad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemudian bagaimana kedudukan solat di dalam Islam? Yang pertama, solat adalah salah satu rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Islam dibangun atas 5 perkara. Pertama, persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, melaksanakan ibadah haji. Dan yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, salat ini wajib dilakukan oleh salat 5 waktu, wajib dilakukan oleh setiap orang Islam. Kalau zakat wajib dilakukan atau dikeluarkan oleh orang yang punya harta, yang telah sampai hartanya 1 nisab, maka solat wajib dilakukan
baik dia orang kaya maupun orang miskin. Kalau haji hanya wajib bagi orang yang sudah mampu, baik mampu secara materi maupun secara fisik dan lainnya, maka solat wajib dilakukan oleh semua kaum muslimin, baik dia orang mampu, baik dia orang kaya maupun dia orang tidak kaya. Kalau puasa wajib dilakukan bagi orang sehat dan boleh tidak dilakukan oleh orang yang sakit atau orang yang dalam kondisi tertentu, maka solat wajib dilakukan baik dia sedang sakit maupun dia sedang sehat. Apapun kondisinya, dia tidak mampu berdiri, dia bisa solat sambil duduk, dia tidak bisa duduk, dia bisa solat sambil berbaring. Selama nafas masih keluar masuk dari mulut dan hidungnya, maka dia wajib melaksanakan solat 5 waktu. Begitulah kedudukan solat yang pertama, yaitu solat adalah salah satu dari rukun Islam. Kemudian yang kedua, solat adalah amalan yang pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah solat. Jika solatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika solatnya rusak, akan rusak pula seluruh amalnya. Jadi kaum muslimin, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus bisa membuat prioritas-prioritas amal, dan solat adalah amal yang paling prioritas. Bahkan dalam kondisi genting, dalam peperangan pun solat tidak boleh ditinggalkan. Dalam kondisi yang terancam pun, sebagaimana saudara-saudara kita di Palestina, mereka tidak boleh meninggalkan solat. Jadi kaum muslimin, kita harus bisa membuat prioritas. Kalau ada satu amal yang bersamaan waktunya dengan solat, maka yang harus kita prioritaskan adalah solat. Misalnya kita sedang bekerja, kita sedang belajar misalnya, itu adalah ibadah. Bekerja, mencari nafkah, apapun profesi kita, apapun bentuknya. Tapi kalau datang waktu solat, Allah memanggil, maka pekerjaan itu harus kita tinggalkan dan kita harus memprioritaskan solat. Karena solat adalah amal ibadah yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau solatnya baik, maka baik pula amal akan mengikut amal yang lain. Kalau solatnya tidak lewat pemeriksaan, maka amal yang lain pun juga akan rusak sebagaimana hadis yang disampaikan tadi. Kemudian kaum muslimin, yang ketiga, kedudukan solat adalah syarat untuk masuk surga. Dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, bahwa seorang pernah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika saya melaksanakan solat yang wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, lalu saya tidak menambah lagi sedikit pun, apakah saya akan masuk surga? Beliau bertanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, ya. Singkat, ya, kata Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Jadi kaum muslimin, marilah kita menjaga solat kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, pada anak-anak kami, dimanapun antum berada di belahan bumi ini, marilah kita selalu menjaga solat, dan kita bisa melaksanakan solat kemanapun kita pergi. Kalau kita bisa ketemu masjid, alangkah baik sekali. Atau kalau kita tidak bisa ketemu masjid, misalnya di daerah yang tidak ada masjid, kita bisa solat, entah itu di ruangan, di kamar dan sebagainya. Bahkan di taman pun, kalau orang-orang di Eropa bisa kita lihat di YouTube, di taman pun mereka bisa solat.
Bumi Allah ini asalkan suci, bisa kita jadikan tempat solat. Maka mari kita tanamkan kepada diri kita dan keluarga kita agar selalu menjaga ibadah solat ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal nanti, sebagaimana orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Ketika ditanyakan kepada mereka, ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan solat. Surat Al-Mudatsir ayat 42-43. Demikianlah kaum muslimin yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa nafsi bittaqullah faqad fadzal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan solat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Toha ayat 132. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.